sekarang kakak akan membahas tentang materi cermin cekung dan cermin cekung di fisika kelas 8 ya. Nah, di sini kakak punya rumus. Nanti bisa dihafalin rumusnya, dan di sini ada aturan untuk cermin cekung itu fokusnya positif, cermin cekung fokusnya negatif, dan jika S aksennya bernilai negatif, maka bayangan yang dihasilkan maya dan pasangannya tegar. Jika S aksen yang dihasilkan positif, berarti bayangan bersifat nyata dan terbalik. Nah, untuk perbesaran bayangan M, jika lebih besar daripada 1, maka bayangan diperbesar. Jika M kurang dari 1 diperkecil, dan M sama dengan 1, berarti sifat bayangan itu sama besar. Oke, sekarang kita langsung ke contoh latihan soalnya. Di sini, benda setinggi 6 cm, berarti diketahui ada tinggi benda. Untuk tinggi benda, kita bisa simbolin dengan H, di mana nilainya 6 cm, berada di depan cermin cekung. Oke, karena cermin cekung itu fokusnya positif, maka jari-jarinya di sini juga bernilai positif. Jari-jari simbolnya R, 30 cm. Bila jarak benda ke cermin itu bisa disimbolin dengan S, karena jarak benda nilainya 20 cm. Ditanya di sini jarak bayangan itu S aksen, perbesaran bayangan itu M. Untuk tinggi bayangan itu bisa disimbolin dengan H aksen, dan sifat bayangan yang dihasilkan. Sifat bayangan yang dihasilkan ini bisa dilihat dari hasilnya ya. Oke, maka di sini kakak akan bantu menjawab soalnya. Jadi untuk menghitung jarak bayangan kita bisa menggunakan rumus 2 per R ya. Sorry, ini kakak ganti pennya. Jadi bisa pakai 2 per R akan sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Kenapa kita menggunakan 2 per R? Karena yang dikasih tahu itu jari-jari. Kita masukin angkanya 2 per 30 akan sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per S aksen. Kita pindah posisi 20 ke sebelah kiri jadi minus. Ini sisa 1 per S aksen. Kita samain bunyi-bunyian dengan 60. 60 bagi 32, bukan 2 kali 2, 4. Ini juga 60 bagi 23, 1 kali 3, 3, sama dengan 1 per S aksen. Nanti di sini 4 kurangi 3 super 60 sama dengan 1 per S aksen. Maka untuk mencari S aksen kita balik 60 bagi 1, maka ketemu 60 cm. Nah, kalau kita lihat hasilnya di sini S aksen bernilai positif 60 cm. Arti dari positif itu yaitu bayangan bersifat nyata dan terbalik. Oke, ini jawabannya A. Untuk yang B, kita masukin ke sebelah sini ya. Kita kasih A, ini B. Untuk B, untuk mencari perbesaran bayangan kita bisa menggunakan rumus S aksen per S, di mana S aksennya itu bernilai 60 dan S-nya bernilai 20. Maka kalau dihitung hasilnya 3 kali. Nah, di sini M-nya hasilnya lebih dari 1, maka bayangan itu bersifat diperbesar. Ya, untuk mencari yang C, tinggi bayangan kita bisa menggunakan rumus M sama dengan H aksen per H. Maka di sini 3 sama dengan H aksen yang belum tahu. Tinggi bendanya tadi 6. Maka H aksen 3 kali 6 yaitu ketemu 18 cm. Nah, ini hasil dari tinggi bayangan. Untuk mencari sifat bayangan yang dihasilkan, kita bisa memakai jawaban dari yang A dan B ya. Jadi sifat bayangan yang dihasilkan itu akan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, ini jawabannya. Sampai sini paham ya?